Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini dikisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam yang kehilangan kemampuan dan kekuasaannya karena tipu daya salah satu jin. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diberikan anugerah dan nikmat luar biasa berupa kerajaan yang megah dan besar. Nabi Sulaiman juga diberi kemampuan menaklukkan bangsa jin dan juga hewan. Kemampuan Nabi Sulaiman menguasai makhluk jin dan binatang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dalam firman Allah yang artinya, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, 'Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata.'" Quran Surat An-Naml ayat 16. Mukjizat ini dikisahkan berupa sebuah cincin yang selalu dipakai oleh Nabi Sulaiman. Dikisahkan Nabi Sulaiman pernah kehilangan cincinnya sehingga hilanglah semua kemampuannya. Sebelum menyaksikan video ini, mari kita dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan juga share. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kehilangan cincin keramatnya yang dicuri oleh jin yang bernama Sakh, hingga segala kemampuan dan kerajaannya diambil alih oleh jin tersebut. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.' Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri, dengan tiada pertanggungjawaban. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Quran Surat Shad ayat 34-40. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi Sulaiman hendak memasuki kamar kecil, ia menyerahkan cincinnya itu kepada Jarodah, salah satu istri yang paling dicintainya. Tiba-tiba datanglah jin yang menyerupakan dirinya dengan Sulaiman, lalu berkata kepada Jarodah, "Berikanlah cincin itu kepadaku." Maka Jarodah menyerahkan cincin itu kepadanya. Ketika Nabi Sulaiman keluar dari kamar kecil, berkatalah ia kepada istrinya, "Kemarikanlah cincinku." Jarodah menjawab, "Bukankah tadi telah kuberikan kepadamu Sulaiman?" Sulaiman alaihissalam berkata, "Akulah Sulaiman." Jarodah menjawab, "Kamu dusta, bukan Sulaiman." Kemudian jin Sakh yang telah menyerupakan dirinya dengan Sulaiman, dia datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, lalu duduk di atas singgasananya. Sejak saat itu, jin Sakh menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Jin Sakh menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka. Tetapi mereka memprotes banyak hal yang telah diputuskannya, hingga mereka mengatakan, "Sesungguhnya Nabi Allah mendapat cobaan." Sejak saat itu, Nabi Sulaiman berusaha meyakinkan semua orang bahwa dirinya adalah Sulaiman, tetapi semua orang tak mempercayainya. Ketika melihat kondisi yang dialaminya, Nabi Sulaiman menyadari hal ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah menghendaki akan mengembalikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah akan menanamkan rasa ingkar dan benci terhadap jin yang menyerupakan dirinya dengan rupa Sulaiman itu. Maka orang-orang mengirimkan utusan untuk menghadap kepada istri-istri Nabi Sulaiman. Para utusan mengatakan kepada mereka, "Apakah kalian menyaksikan sesuatu yang aneh pada diri Sulaiman?" Mereka menjawab, "Ya, sesungguhnya dia sekarang selalu mendatangi kami di saat kami sedang haid, padahal sebelum itu dia tidak pernah melakukannya."
Ketika jin Sakh melihat bahwa perihal dirinya akan diketahui dan kedoknya akan terbuka, ia melarikan diri ke sebuah pulau di tengah laut dan membuang cincin Nabi Sulaiman ke laut. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, cincin Nabi Sulaiman dimakan oleh ikan. Dikisahkan setelah terusir dari kerajaannya, Nabi Sulaiman menjadi kulit nelayan di tepi pantai. Suatu ketika Nabi Sulaiman dibayar atas pekerjaannya dengan ikan, dan ternyata ikan itulah yang memakan cincinnya. Ketika Nabi Sulaiman mau memasaknya dan membelah perut ikan itu, dilihatnya cincin yang selama ini hilang ada di dalam perut ikan itu. Kemudian Nabi Sulaiman memakai cincin itu kembali. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, setelah memakai cincin, maka kembalilah semua kemampuan dan kekuatannya hingga semua jin dan hewan tunduk kepadanya. Dan berkuasalah Nabi Sulaiman alaihissalam atas kerajaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami menjadikan di atas kursinya sesuatu tubuh mirip dengan dia, kemudian ia kembali dan dapat merebutnya." Quran Surat Shad ayat 34. Setelah peristiwa itu, Nabi Sulaiman alaihissalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran, yang artinya, dia Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Shad ayat 35. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.